Kabarnya ini sepatu basket Puma paling canggih saat ini. Gue penasaran banget guys. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu Puma Rise Nitro. Ini sepatu yang ya namanya sekali lagi Puma ya, namanya panjang banget, terus kayak susah buat dihafalin. Tapi dari segi siluetnya sepatu ini banyak banget ternyata yang tertarik, banyak juga yang nanyain gue gimana pendapat gue mengenai sepatu ini. Dan dari segi looksnya sepatu ini kelihatan cukup menarik guys, karena di sini tuh ada shroudnya, kelihatan minimalis, terus warnanya tuh kayak bener-bener kayak nyala banget dari segi kuningnya. Ini kuningnya agak keoren-orenan gitu by the way, dan gue suka banget karena ini pasti bakal mencolok. Dan kalau dipakai di lapangan, sepatu-sepatu yang warnanya kayak gini tuh yang menurut gue tuh asik banget guys. Dan jujur aja sih, waktu pertama kali gue ngeliat sepatu ini, kalau kemarin gue nge-review sepatu Puma TRC Blaze Court, itu ngingetin gue sama kayak sepatu Puma Clyde All Pro, Puma Fusion Nitro Spectra. Yap, ini merupakan versi yang bisa dibilang lebih ngingetin gue lagi sama Fusion Nitro Spectra, karena build-nya sepatu ini tuh pakai material yang terbilang cukup mirip sama sepatu Puma Fusion Nitro Spectra. Di sepatu Puma Fusion Nitro Spectra kan kayak di bagian tengahnya di situ ada material yang terbilang kayak stretchy banget. Di sepatu ini juga sama, jadi shroudnya ini materialnya terbilang cukup stretchy. Tapi mungkin buat kalian yang penasaran juga, di bagian dalamnya ternyata di sini tuh ada lacing system yang terbilang cukup standar juga. Jadi memang cukup beda kalau dibandingin sama Fusion Nitro Spectra yang tengahnya itu lacing systemnya minimalis banget. Di sepatu ini kita akan mendapatkan lacing system yang terbilang cukup standar. Gue agak bingung sih kenapa kayak dibikin shroudnya gini, meskipun ini ya materialnya stretchy banget, enak gitu waktu dipakai. Tapi gue ngerasakan kayak di bagian dalam kadang kalau kita mau ngencengin tali sepatu kan harus bener-bener ditarik di semua sisinya. Di sepatu ini gue agak kesusahan untuk narik yang paling bawah gitulah guys. Cuma ya it is what it is. Dari segi looksnya memang ini kelihatan kayak bener-bener keren banget, simple, silk. Dan terlepas dari itu ya, ada beberapa aspek yang menurut gue sepatu ini tuh di-improve dibandingkan dengan Fusion Nitro Spectra. Yang pertama, di bagian lateral supportnya sepatu ini tuh udah memiliki extra foam material di bagian samping. Terus di sini juga ada TPU piece lagi, yang ini menurut gue berfungsi untuk memberikan kita lateral support. Selain itu, base dari sepatunya sendiri juga sewaktu gue pakai, gue ngerasa ini base-nya terbilang cukup lebar. Dan gue ngerasa sepatu ini seharusnya udah memiliki fitur stabilitas dan juga lateral support yang jauh lebih baik guys. Sepatu ini juga sewaktu dipakai itu nyaman banget, nggak cuma dari segi fittingnya, cushioningnya, tapi dari segi materialnya sendiri sepatu ini tuh juga bener-bener nyaman, karena sepatu ini di bagian depannya menggunakan knit material yang menurut gue juga material seperti ini bisa dibilang material yang di atas rata-rata sepatu basket zaman sekarang. Di bagian samping sama di bagian atas di sini ada tulisan PWR tape, yang ini gue nggak terlalu ngerti apa, tapi menurut gue ini bagian yang seharusnya berfungsi untuk membuat material upper yang ada di sepatu ini nggak overstretch juga. Jadi seharusnya ini berfungsi untuk memberikan fitur containment di sepatu ini juga guys. Juga dari segi cushioningnya, akhir-akhir ini tuh sepatu Puma ya bener-bener ngasih cushioning yang di atas rata-rata. Semenjak mereka ngerilis sepatu Puma Clyde All Pro, terus kayak ada Puma Fusion Nitro Spectra, sepatu Puma MB.01, itu tuh cushioningnya bener-bener nyaman banget. Di sepatu ini juga sama guys, ini merupakan teknologi dari Nitro Foam yang bisa dibilang ini cushioning setup yang sama dengan sepatu Puma MB.01. Tapi gue ngerasa ini dari segi build-nya berasa kayak foamnya itu agak dibikin sedikit lebih tebal. Sama-sama merupakan cushioning yang responsif banget, bisa memberikan kalian sensasi bounce juga, dan sewaktu dipakai ini sih bener-bener nyaman ya guys menurut gue. Berasa juga ini merupakan cushioning setup yang gampang banget gitu ngasih feedbacknya, ada sensasi airy-nya sewaktu dipakai. Dan juga satu lagi yang gue kelupaan nginfoin ke kalian, salah satu fitur yang gue bener-bener demen di sepatu ini yang nggak ada di sepatu Puma sebelumnya, ada di bagian bawah. Di sini ada yang namanya Pro Plate, yang ini bentuknya X gini, dan ini tuh menurut gue ya ini salah satu fitur yang nyenengin banget, karena ini bisa memberikan kalian propelling feeling saat menggunakan sepatu ini. Plate-nya itu panjang banget, dan kalian bisa lihat di bagian traction-nya di sini tuh ada bagian yang menonjol dengan huruf X seperti ini, dan ini tuh menurut gue ya seharusnya bisa memberikan kalian ekstra support, ekstra kenyamanan juga saat menggunakan sepatu ini. By the way, dari segi traction-nya sepatu ini juga menggunakan pola wavy traction, yang ini menurut gue juga kelihatan agresif, dan seharusnya ya feeling gue ini bisa bekerja dengan baik di lapangan basket indoor. Untuk pemakaian di lapangan basket outdoor sendiri, rubbernya tuh agak soft, agak playable, jadi gue perlu tes dulu untuk durabilitas dari rubber traction yang ada di sepatu
ini. Untuk sizingnya sendiri menurut gue sih sepatu ini fit true to size. Buat kalian yang punya kaki lebar, menurut gue juga sepatu ini bakal aman banget kalau kalian beli true to size. Dan gue ngerasa dari segi materialnya sekali lagi ini menambahkan kenyamanan. Dari segi fitur-fitur supportnya juga udah di-upgrade dari versi sebelumnya. Secara first impression waktu gue pakai sepatu ini juga berasa kayak nggak ada material yang pincing sampai gimana banget. Dan berasa kayak di bagian belakang ini juga paddingnya cukup tebal, dan overall sih menurut gue cukup nyaman sewaktu gue pakai sepatu ini. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Puma Rise Nitro, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.199.000 dan sepatu ini udah available di Hops Point. Gue juga udah taruh link di bagian description, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hops Point. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Puma Rise Nitro. Gue udah nggak sabar untuk cobain sepatu ini di lapangan, karena rasa-rasanya sepatu ini bakal memiliki performance yang di atas rata-rata. Makanya penasaran performance reviewnya, tungguin aja di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan thank you banget buat kalian yang selalu support dan nontonin YouTube dari channel ini guys. Thank you juga buat Hops Point, and see you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.